Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian? Baik semua kan? Pada hari ini, hari ketiga kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 2 Jinangun tahun pelajaran 2020-2021. Tidak terasa, sekarang sudah hari ketiga. Meskipun tahun ini kita melaksanakan MPLS tidak bisa secara langsung dikarenakan ada wabah virus corona, tetapi Bapak sangat mengharapkan sekali kepada kalian tetap semangat dan bisa mengerjakan tugas-tugas di rumah dengan baik. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan memberikan materi tentang menjaga lingkungan agar bersih dan rapi. Sekolah adalah sebuah tempat bagi para pelajar menuntut ilmu. Di Indonesia, sekolah terbagi menjadi tingkatan. Yang pertama, sekolah dasar. Yang kedua, sekolah menengah pertama. Dan yang ketiga adalah sekolah menengah atas. Sekolah itu bisa dikatakan sebagai rumah kedua bagi para siswanya. Karena para siswa menghabiskan sebagian waktunya untuk belajar di sekolah. Seperti rumah, sekolah pun harus selalu bersih dan terawat agar semua warga sekolah itu bisa merasa nyaman, betah. Untuk menjaga lingkungan sekolah, tidak hanya tugas dari petugas kebersihan, akan tetapi semua warga sekolah harus ikut serta menjaga kebersihan sekolah. Karena ini merupakan tanggung jawab bersama dan harus saling membantu untuk mewujudkan kondisi lingkungan sekolah yang bersih dan terawat. Perhatikan, Bapak akan memberikan 10 cara menjaga lingkungan sekolah. Yang pertama, bersihkan kolong meja. Untuk menjaga lingkungan sekolah, tentunya harus dimulai dari hal-hal yang terkecil yang ada di sekitar kita. Di sekolah, biasanya kita atau kalian diberikan fasilitas kursi dan meja, di mana hal tersebut menjadi tanggung jawab pribadi setiap orang yang mendudukinya atau kalian. Kolong meja harus dijaga kebersihannya. Jangan sampai berubah fungsi. Kolong meja menjadi tempat sampah. Habis jajan, malas keluar, buang sampah di kolong meja. Itu adalah perbuatan yang tidak patut ditiru. Jadi, kebersihan kolong meja itu sangat penting. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Sadarilah bahwa membuang sampah atau membuang sampah sembarangan akan dapat merusak lingkungan. Di SMP Negeri 2 Arjawinangun, di pojok-pojok, di depan kelas, dimanapun banyak sekali tempat sampah. Gunakan tempat sampah itu dengan baik. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan kita kelihatan lebih bersih, lebih indah, lebih nyaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, kurangi penggunaan plastik. Plastik merupakan salah satu limbah yang sulit diuraikan. Penggunaan plastik secara berlebihan akan merusak lingkungan. Maka dari itu, kurangi penggunaan plastik. Caranya bagaimana? Membawa makanan dan minuman dari rumah dengan wadah yang bisa dipakai berulang kali. Higienis,
lebih terjaga kebersihannya, dan mengurangi penggunaan plastik. Yang keempat, menjaga kebersihan toilet atau kamar mandi. Di SMP Negeri Warinangun ada toilet. Toilet atau kamar mandi yang terawat merupakan toilet yang sangat diinginkan oleh semua orang. Toilet sekolah merupakan toilet yang bersifat umum, yang selalu digunakan berulang kali dengan bebas oleh para warga siswa. Jika toilet tidak terawat, tentunya saja itu bisa menimbulkan tidak nyamanan bagi yang ingin menggunakannya. Maka dari itu, selalu jagalah kebersihan toilet demi kenyamanan bersama. Tidak membuang sampah di toilet, selalu membersihkan kembali toilet ketika setelah digunakan, dan lain sebagainya. Yang kelima, melakukan kegiatan Sabtu bersih. Bagi sekolah kita, pada hari Sabtu pagi itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh siswa untuk membersihkan lingkungan sekolah. Dengan adanya kegiatan Sabtu bersih yang rutin, lingkungan sekolah kita akan lebih terawat kebersihannya. Yang keenam, melakukan piket kelas. Setiap wali kelas atau ketua kelas pasti sudah membagi piket kepada siswa sebelum pelajaran atau tahun pelajaran dimulai. Kegiatan piket ini harus dan selalu dilaksanakan setiap harinya, karena kebersihan kelas itu sangat utama. Dengan adanya kegiatan piket kelas yang selalu rutin dilaksanakan oleh setiap kelompoknya, akan mampu mengurangi kotoran-kotoran yang ada di ruangan kelas. Melakukan piket kelas bisa juga dilakukan dengan banyak cara. Yang pertama, misalnya kalian bisa menyapu lantai, mengepel lantai, membersihkan kaca dari debu-debu, membersihkan langit-langit, membersihkan papan tulis, dan masih banyak sekali. Piket kelas bisa dilakukan di pagi hari. Kalian yang mendapatkan jadwal piket di hari tersebut datang lebih pagi sebelum teman-teman kalian datang. Atau juga pulang. Pas pulang, yang lain teman-teman kalian sudah pulang, kalian piket. Biar besok paginya tidak perlu datang pagi-pagi. Yang ketujuh, rawat taman sekolah. Taman sekolah merupakan komponen yang sangat penting untuk keindahan sekolah. Pada taman sekolah biasanya terdapat rumput, kemudian pohon, bunga, atau bahkan ada kolam kecil. Kalau ada, agar taman tetap terawat, maka semua warga sekolah harus ikut menjaga kelestarian setiap tumbuhan yang ada di dalamnya. Seperti menyiramnya setiap hari. Sebelum masuk sekolah, sebelum belajar dimulai, kita menyiram. Tidak merusak tumbuhan yang berdiri di atasnya. Kecuali rumput, boleh dicabutin. Yang kedelapan, membersihkan saluran air. Di depan setiap kelas itu biasanya terdapat gorong-gorong tempat aliran air. Saluran air merupakan salah satu tempat yang biasanya terdapat banyak sampah yang menumpuk. Baik itu sampah dedaunan yang gugur atau juga sampah yang dibuang secara sembarangan. Hal itu bisa menyumbat aliran air jika terjadi hujan dan menyebabkan air meluap.
Dan bisa juga saluran air itu adalah tempatnya penyakit. Karena akan tumbuh dan berkembang bintik-bintik atau jentik-jentik nyamuk. Tentunya kalian tidak mau sakit, makanya bersihkan saluran air. 9. Rawat ruang kelas dan barang-barangnya. Pada sebuah ruangan kelas tentunya terdapat beberapa barang yang menjadi fasilitas sekolah dan untuk digunakan untuk kita, seperti meja, kursi, papan tulis, dan masih banyak lagi. Yang itu menjadi tanggung jawab untuk kita semua yang menggunakan barang-barang tersebut. Ruang kelas dan semuanya barang harus digunakan dan dirawat dengan semaksimal mungkin. Misalnya dengan cara tidak mencoret-coret meja, kursi, tembok, itu tidak boleh. Kita harus merawat ruang kelas dan barang-barangnya. Yang ke-10 atau yang terakhir, perhatikan, melaksanakan tata tertib dengan baik. Menjaga lingkungan sekolah tidak hanya dapat menjaga kebersihannya saja. Lebih jauh dari itu, lingkungan sekolah harus dijaga secara keseluruhannya, seperti ketertiban, keutuhan. Untuk menjaga ketertiban dan keutuhan lingkungan sekolah, biasanya sekolah telah menyediakan beberapa tata tertib yang harus dipatuhi. Semua itu bertujuan untuk menjaga ketertiban lingkungan sekolah. Untuk ikut serta mewujudkan lingkungan sekolah tertib, maka kita harus mengikuti seluruh tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah. Seperti menjaga kebersihan, datang tepat waktu, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Dengan mengikuti tata tertib, lingkungan sekolah kita akan lebih terjaga dan tentram, aman, indah, dan bersih. Kesimpulan yang Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini adalah, selain petugas kebersihan yang setiap hari membersihkan sekolah, kita semua sebagai warga sekolah harus ikut serta mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih. Hal ini dilakukan untuk kepentingan kita bersama. Jika lingkungan sekolah terjaga kebersihannya dan kerapihannya, semua itu akan menambah rasa nyaman bagi semua warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajarnya. Paham anak-anak? Nah, itu saja pada kesempatan kali ini yang Bapak bisa sampaikan. Bapak mengucapkan terima kasih. Nero bersih, Nero sehat. Mari kita jaga kebersihan lingkungan sekolah SMP Negeri 2 Arinangom. Terima kasih dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.